Kalau ditanya pekerjaannya apa, mana yang lebih baik? Kita bilang kita orang MLM atau kita nggak bilang, ya. Itu sering sekali dihadapin sama teman-teman. Saya juga dulu begitu dilematis sekali, bilang nggak ya, bilang nggak ya, ya. Atau bilang tapi dengan bahasanya diganti, ya. Mana yang paling tepat sebetulnya? Nah, dari teman-teman yang respon kemarin, sebagian besar bilang MLM. Ya kalau ditanya ya kasih tahu, ya. MLM, ya. Ada lagi yang bilang sebut nama perusahaannya aja, ya. Jadi katakanlah misalnya yang paling paling besar lah, semua orang tahu ya. Kerja di mana atau bisnis apa? MW gitu, ya. Tapi kalau udah perusahaan sebesar itu orang langsung relate tuh. Oh, MLM ya, gitu kan. Karena semua orang udah tahu MW itu pasti MLM. Ya. Ada juga yang bingung. Bingung, Pak, saya kalau ditanya jawabnya apa? Kenapa bingung? Karena masyarakat udah negatif. Menurut dia, masyarakat udah negatif dengan MLM. Ya kan? Jadi kalau saya jawab MLM nanti ada juga yang bilang gitu. Kalau jawab MLM nanti kabur. Ya kan? Ada yang bilang jawab tapi pakai bahasa Inggris diganti jadi networker atau network marketing. Oke. Ada yang bilang malah belum sampai nanya dia udah nebak. Ini MLM ya gitu ya. Nah, sebetulnya gak ada yang salah. Ya, Anda mau langsung bilang MLM gak salah, ada Anda mau bilang ini nggak sebutin langsung MLM atau ganti network marketing atau cukup sebutin nama perusahaan aja nggak salah, atau mau ganti distribution business, ya, apa dropshipping bla 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 bla, terserah boleh ya, maksudnya nggak ada yang salah. Tapi baru salah kalau antara tujuan dengan cara Anda berbeda. Artinya Anda maunya apa dulu nih? Kalau Anda maunya adalah dia cuman jadi pembeli, cuman jadi user, ngapain ngomongin MLM? Ngomongin produknya aja. Kan sasaran Anda, goal Anda adalah menjual produk. Ya kan? Kan ada juga orang dari beli produk, nanti dia cocok dengan produknya, dia mau beli sampai 2 kali, sampai 3 kali, begitu yang ketiga kali baru kita kasih tahu. Sebetulnya kita ada programnya, kalau kamu mau jadi kamu nggak rugi, kamu beli paketnya, kamu jadi bagian dari member, maka kamu akan dapat diskon, dan kalau ada teman lain juga yang mau beli dari kamu dapat untung bla 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 bla, ya kan? Ada juga dengan cara begitu. Makanya tergantung tujuannya apa dulu. Tapi kalau tujuannya adalah mereka mau join MLM, kan kita harus sepakat dulu nih, ya kan? Join MLM itu, kalau tujuannya join MLM berarti Anda sedang cari partner bisnis. Benar ya? Anda lagi cari partner bisnis. Nah, bagaimana dalam berbisnis, dalam partnership, yang pertama kali kita pegang itu apa? Trust. Apakah orang ini bisa kita percaya? Ya. Kedua, apakah dia juga bisa percaya sama kita? Nah, kalau dari awal kita udah tutup-tutupin, kalau dari awal kita udah ngakunya ini, ngakunya itu, padahal ujung-ujungnya MLM juga, bagaimana dia bisa trust sama kita? Ya, kita udah ngasih lihat sama dia bahwa kita bukan orang yang bisa dipercaya. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita tutup-tutupin, kita seakan-akan kita sendiri nggak yakin dengan bisnis kita. Terus kita pengen dia yakin, kan nggak mungkin gitu loh. Anda nggak bisa meyakinkan siapapun di dunia ini akan sesuatu yang Anda sendiri nggak yakin. Nggak bisa. Anda harus yakin dulu nih, gitu loh. Saya yakin nih kopi paling enak. Saya kalau ngomong soal kopi nih ya, saya kalau ditanya kopi paling enak apa? Kopi saset, kopi luwak yang sasetan. Buat saya itu. Orang bilang itu bikin penyakit apalah segala macam. Iya terserah, kan nanyanya mana yang paling saya suka, paling enak. Saya hanya suka itu, saya nggak suka yang lain. Dikasih kopi saset yang lain saya nggak mau. Kasih kopi dibawa ke Starbucks juga saya minum karena di situ nggak ada aja kopi saset. Tapi kalau ada kopi luwak, kopi saset, white coffee, itulah yang saya paling suka. Gitu loh. Jadi saya sudah confidence. Nah pada saat saya confidence, saya ngomong sama Anda kan lebih meyakinkan kan, saya sendiri yakin gitu loh. Jadi saya lebih mudah membuat teman-teman yakin bahwa kopi luwak itu paling enak men gitu loh. Aku paling seneng kopi luwak. Orang lain mau bilang apa terserah, dijojerin semua ada 20 kopi, salah satunya adalah kopi saset kopi luwak, saya akan pilih itu
Nah, segitu yakinnya saya ngomong, karena apa? Segitu yakinnya saya dengan produk itu. Nah, kalau Anda sendiri juga nggak yakin dengan bisnis Anda, kelihatan pada saat Anda nyampein ya, orang nggak yakin gitu loh. Keyakinan kita tidak selamanya ditentukan oleh berapa banyak yang kita tahu, ya, nggak selamanya. Saya bilang pada umumnya kita harus tahu. Misalnya gini, kita mau meyakinkan orang tentang compensation plan-nya kita. Maka kalau kita nggak menguasai compensation plan kita sendiri, jangan harap kita bisa meyakinkan dia. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita sendiri harus yakin dulu. Dan untuk yakin, kadang-kadang kita memang nggak ngerti banget semua, tapi gue udah believe dengan ini nih, dengan compensation plan ini gue udah believe, gue udah yakin ini gue bisa sukses. Cuman jangan tanya detailnya. Ada orang yang kayak gitu, saya salah satunya gitu loh. Nah, pada saat saya ngomong sama orang seperti dengan keyakinan saya itu, dia juga akan merasakan keyakinan itu. Iya, bener nih, kayaknya emang bener nih si Ari ngomongnya nih, gitu ya kan. Nah, kalau dia orangnya yang suka detail, dia akan tanya detail, dan pada saat dia tanya detail, saya tinggal kasih linknya, saya tinggal pertemukan dengan upline, atau saya minta apa yang dia tanya, nanti saya kasih tahu semua. Kalau dia memang suka detail, tapi kalau dia nggak suka detail, jangan kasih apapun sebelum dia tanya, ya. Nah, balik ke soal nama network marketing, ya. Kalau menurut pengalaman saya dan pengalaman Bang Indra, Bang Joni selama belasan tahun di MLM, itu kita selalu pertama bangga dulu sebagai orang MLM. MLM itu buat kita itu sebuah profesi yang terhormat. Buat kita MLM itu adalah masa depan kita. Buat saya pribadi deh, ya, saya nggak ngomongin Bang Indra, ada yang buat saya pribadi, saya sangat mendambakan hidup sebagai orang yang sangat sukses di MLM, dalam arti kata punya passive income 5.000 sampai 10.000 dolar per bulan pasif. Saya bisa bayangkan tuh, saya udah punya rencana gaya hidup saya kayak apa. Berapa banyak orang berarti yang akan saya bantu. Tim saya seberapa besar. Saya akan jadi motivator di banyak negara karena saya akan dikirim oleh perusahaannya. Bla 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 banyak. Demikian rupa sehingga itu menjadi berarti buat saya, itu menjadi terhormat buat saya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa punya itu, siapapun yang tanya, saya akan jawab pertama di depan, saya bisnisnya MLM. Kebetulan saya sekarang masih kerja. Kebetulan saya sekarang masih karyawan, ya. Jadi kalau dia tanya, Ri, sekarang kerja di mana? Oh, gue sih kalau soal kerja, nah saya ngomong gitu selalu supaya dia tahu bahwa ada yang lain, gitu. Oh, kalau soal kerja, gue kerja tuh ada kantor gue di situ, di bla bla bla, nama perusahaannya ini, gitu. Terus dia akan nungguin biasanya tuh. Lu ada bisnis emang gitu. Oh iya dong, ada dong. Gila lu apa? Hari gini kita cuma ngandelin kerja doang, lagi Covid gini berapa perusahaan ambruk. Gitu loh, ya kan? Oh, lu bisnis apa? MLM. Saya akan bilang di depan MLM dengan penuh keyakinan, bukan diyakin-yakinin gitu ya. Enggak, dengan penuh keyakinan. Makanya Anda harus yakin dulu. Kalau Anda nggak yakin berarti Anda kurang informasi. Carilah informasinya sampai Anda yakin, ya. Ya, kenapa nggak yakin? Ya karena nggak punya informasi. Nah, begitu saya ngomong, oh dengan MLM, yakin. Terus dia misalnya tipe orang yang, sampai MLM sih nggak pernah nguntungin lah, rugi lah, gue udah gagal gini. Oh ya udah. Jangan terus, kalau zaman dulu kan kita diajarin kalau dia menolak atau dia negatif, dibalik tanya, lalu gimana menurut Bapak? Kenapa bisa begitu? Bapak dengar dari orang apa pernah ngalamin? Kalau saya nggak bilang itu salah. Kalau saya enggak, sekarang saya udah nggak gitu lagi. Kalau dia nggak tertarik, nggak terbuka, saya nggak ngomong apa-apa. Saya cukup nyampein saya orang MLM. Karena apa? Yang pertama adalah waktu itu sangat berharga buat saya. Ya, saya punya waktu katakanlah setengah jam ngobrol sama dia, saya lebih baik pakai setengah jam untuk waktu yang bisa membangun ikatan yang lebih intim. Mungkin dengan pembicaraan yang bukan ada hubungannya dengan MLM, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih intim goal saya dengan dia, setengah jam. Tapi kalau dia open, saya akan share. Kalau waktu saya share pun, ada triknya nih teman-teman. Saya share sesuai yang dia tanya.
Ibaratnya gini nih, ada orang aus, masa teman-teman kasih makanan ya, dia thank you pasti, tapi nggak akan thank you banget, nggak akan habisin tuh makanan, dibungkus kalau dibawa pulang. Tapi kalau dia aus kasih minum, kalau udah kasih minum mau aqua pun thank you dia, wah thank you, dia habisin, dia sikat habis, karena dia butuh. Nah, jadi gitu teman-teman juga jangan sampai kita ngasih sesuatu yang orang itu lagi nggak butuh, dia katakan lagi nih, dia nggak punya masalah finansial. Dia nggak punya masalah finansial. Dia nggak butuh informasi mengenai bagaimana mendapatkan income tambahan gitu ya. Ya, ngapain lu nawarin, ini kompennya gila lu dapat segini. Gak menarik buat dia. Tapi mungkin setelah ngobrol, yang lain, ngobrol yang ini, yang itu, ketahuan bahwa gue tiap hari bangun tuh capek banget, Ri, badan gue. Lu bayangin gue kerja tuh lebih dari 12 jam loh sehari. Nah, berarti problemnya dia apa? Kesehatan. Problemnya dia apa? Waktu. Problemnya dia apa? Mungkin refreshingnya kurang. Ya kita bisa masuk dari situ. Nanti jangan langsung saat itu. Nah, jadi gini nih, kalau lo mau punya waktu lo jalan MLM ya mental lah gitu. Jadi friend dulu. Ya, jadi friend. Jadi pendengar yang baik, ya, yang menyenangkan buat dia. Sehingga dia akan cerita lagi. Indikasinya itu tuh, ukurannya itu tuh. Kalau dia cerita lagi ya, curhat, makin dia banyak curhat, makin dia believe sama kita. Ya. Kalau udah dia believe sama kita, tanpa kita ngomong akan ada saatnya dia nanya, "Kalau lu gimana? Lu ngapain, Ri?" Dia akan begitu. Saya pengalaman teman-teman yang sukses semua rata-rata sama. Ada kalanya betul kita yang duluin ngomong soal MLM, tapi seringkali juga orang itu yang nanyain, orang itu yang pingin tahu. Akhirnya dia tahu MLM dari orang yang dia trust. Sekarang dibalik, kalau Anda ada prospeknya, Anda dengar MLM dari orang yang Anda nggak trust, sama Anda dengar MLM dari orang yang Anda trust. Beda kan? Yang satu mungkin masih open minded mau dengar, yang tadinya nggak. Tapi karena yang ngomong si Ari nih, gue trust sama dia, jadi pingin denger gitu loh. Nah, kalau trust itu belum ada, mau tawarin apa juga mental. Ya. Yang nggak mental adalah jangan tawarin bisnis, jangan tawarin produk. Tawarin relationship, tawarin ngopi bareng, tawarin ngomongin apalah yang di luar itu, di luar pekerjaan. Atau project gitu loh. Kalau buat mereka kan project real gitu katanya. Ini bisnis real nih, yang pasti-pasti aja. Kalau MLM nggak pasti gitu loh. Hari gini apa yang pasti? Semua yang punya income tahu-tahu PHK sekian ribu, perusahaan yang udah settle tahu-tahu broke. Apa yang pasti? Ya. Tapi sementara kita di digital networker, ya, yang sebagai digital networker, sebagai pemain MLM yang melakukan dengan cara digital, wow, we are going up, man. Gitu. Kita naik justru. Ya, kita turut prihatin dengan keadaan yang ada, tapi itulah sebabnya kita bikin kursus ini. Jadi buat teman-teman tahu nih, kenapa kita bikin kursus ini adalah untuk bantu teman-teman sesama pemain MLM, sesama pebisnis jaringan untuk punya solusi. Untuk punya solusi bagaimana mendapatkan daftar nama, menjalankan bisnis MLM dalam situasi di mana teman-teman nggak bisa lagi lakukan secara offline. Gak bisa lagi ketemu orang, gak bisa ketemu prospek, gak bisa ketemu grup, ketemunya Zoom, lewat Zoom. Ya, itu berarti Anda melakukan secara online. Anda WA-WA-an nih, ya kan? Anda melakukan secara online, betul. Tapi Anda bukan digital networker, Anda online networker. Secara online, wah gue udah nge-Zoom gue, ya kan? Sekarang ada tuh teman saya, prospek saya, lalu dia cerita. Kalau di perusahaan saya begini, Mas Ari, dari perusahaan itu menyediakan Zoom seminggu 3 hari. Lalu dari leader-leader Zoom seminggu 3 hari ganti-gantian. Jadi setiap hari ada Zoom. Oke. Lalu bagian saya, Mas Ari, bagian saya adalah bawa orang ke situ. Pokoknya tahu beres orangnya yang ini. Ya, bawa orang ke Zoom-nya gimana sampai orang itu mau ke Zoom? Ya kan? Pertanyaannya kan itu. Kalau zamannya kita offline kan namanya kan BOP ya. Gimana caranya orang ini sampai mau ke BOP? Ya kan? Yang pertama-tama di depan lu harus punya daftar nama dulu, ya kan? Atau kalau dihitung mundur lah, orang ini baru mau ke BOP kalau dia merasa ada sesuatu yang dia cari di situ.
Ya dong, kalau nggak ngapain buang-buang waktu, ya kan? Kedua, dia baru ketahuan mencari sesuatu dan relate dengan apa yang ada di BOP kalau teman-teman udah lakukan yang namanya prospecting, menemukan hot buttonnya, relationnya apa, hubungannya apa dengan bisnis yang teman-teman tawarin atau produk yang teman-teman tawarin, ya kan? Nah, itu baru bisa kejadian. Pasti kan ada beberapa yang nolak, artinya perlu banyak orang yang dideketin. Banyak orang dari mana? Dari daftar nama, jadi ujungnya daftar nama. Nah, kalau daftar namanya sedikit, ya udah akhirnya satu orang diuber-uber tuh, harus jadi. Kalau daftar namanya banyak, ibaratnya dari 100 orang, 200.000 orang kita cuman hai, itu ada sekian, ada minimum 20% yang balasnya nggak cuman hai, apa kabar, lo ngapain sekarang, tuh ada gitu loh, tanpa kita duluin nanyain lu ngapain sekarang, karena kita daftar namanya banyak 1.000 orang. Nah, itulah benefit yang kita tawarkan atau yang bisa didapat sama teman-teman kalau ikut e-course Digital Networker. Karena dari mulai dapetin daftar nama sampai ya kalau di offline tuh prospectingnya segala macem ya. Kalau di kita tuh istilahnya adalah sekarang tuh ada tuh dikenal kalau di dunia sales namanya market temperature, yaitu dari cold market, warm market jadi hot market. Nah, kalau di MLM dirubah sedikit dari cold prospect, ya kita kan main prospect kan ya, cold prospect, warm prospect jadi hot prospect, ya. Jadi itu saya sangat yang pertama kalau relate dengan topik kita kali ini, kalau menurut saya kita kan pingin punya partner bisnis di MLM. Kita harus bangga, kita harus bisa dipercaya. Jadi sebaiknya kita ngomong di depan, ya saya MLM. Lalu kalau dia kabur, ya berarti dia emang bukan orangnya, ya. Jadi kita harus sama dulu persepsinya bahwa nggak semua orang bisa kita prospek, nggak semua orang mau jalanin MLM, nggak semua orang yang mau itu juga pasti sukses di MLM, enggak. Makanya ada kriteria-kriterianya, orangnya harus begini. Yang pertama tuh adalah orang yang mau jalanin MLM dulu. Kriteria pertamanya. Kalau dia udah nggak mau, dia nggak open, bahkan denger aja nggak mau, ngapain dipaksa-paksa, ngapain ditempel-tempel, lepasin aja dulu. Mungkin bukan momentumnya saat itu dia mau, mungkin 3 bulan lagi begitu dia di PHK dia mau gitu loh. Jadi dilepasin tuh maksudnya bukan sono loh, nggak mau berteman lagi, enggak, tapi ya udah jangan diuber terus gitu loh. Ngobrolin yang lain, ngobrolin family, ngobrolin segala macem, ya relationship-nya tetap dijaga. Kalau di zaman sekarang, zaman online di sosial media, ya di sosial media lah kita engagement-nya kita jaga, ya. Nah, itu diajarin tadi tuh, kita lagi ngomongin tuh soal engagement, soal postingan ada 5 jenis postingan, ya. Terus kalau postingannya juga nanti ada gambar, ada tulisan, ada video. Tadi juga dibahas tuh gimana bikin videonya. Ada tips-tipsnya ya untuk bikin video. Dari yang gratis sampai yang berbayar sampai yang segala, itu diomongin semua di kurs. Bayangin tadi hampir 100 orang loh untuk dapetin informasi itu. Dan emang goalnya kami, saya dan tim, itu adalah supaya teman-teman punya solusi untuk menjalankan network marketing atau MLM secara digital. Karena sekarang semua, baik saya maupun teman-teman, sama-sama menghadapi masalah yang sama, yaitu apa? Kita nggak bisa kemana-mana, kita harus kerja dari rumah, ya kan? Kita harus kerja dari rumah, nggak bisa dari mana-mana, ya. Dan satu-satunya solusi menurut saya sih adalah digital networker. Karena kalau online networking itu hanya menggunakan WA dan sosial media. Itu baru cuman membangun engagement, tidak mengumpulkan daftar nama, ya kan? Jumlah friend Anda nambahnya kan sama cepatnya seperti Anda melakukan secara offline kalau Anda di Facebook atau Instagram. Coba aja. Kalau secara offline, zamannya belum ada COVID, belum ada PSBB, kan upline suka ngajarin tuh, setiap hari tambahin 1 orang aja yang kita kenal, ya kan? Setahun udah 365 orang yang kita kenal baru. 20%-nya aja dari 365 orang, 60 orang berarti, masa nggak ada yang tertarik dengan MLM? Dari 60 orang, 20%-nya aja 12 orang, masa nggak ada yang jadi customer atau join the business, ya kan? Tapi setahun, lu dapat 12 orang, ya kan? Nah, sementara kalau melalui digital itu unlimited, nggak tergantung sama yang kita kenal. Ya, itu ribuan, puluhan ribu, plus langsung
reach-nya. Ya, kita mau batasin hanya Indonesia aja, fine, bisa. Nanti kita kasih tahu, ya kan? Sehingga dalam waktu setahun dapatnya tuh udah jutaan orangnya. 20%-nya udah lebih besar dari 12 orang pastinya. Dan kedua, yang paling penting adalah cara ini mudah diduplikasi. Kenapa mudah diduplikasi? Ada dua penyebabnya. Yang pertama, nggak punya pilihan. Orang lain mau tetap ngerjain dengan cara online doang. Nggak punya pilihan, dia pasti kalah. Yang ketiga, cara-caranya gampang banget. Duplikasi itu harus, bukan gampang, sorry, saya ganti. Sederhana, simple. Duplikasi itu harus simple. Ya, sehingga siapapun bisa melakukannya. Siapapun yang mau sukses di bisnis MLM, siapapun yang mau jalanin sesuai sistemnya. Jadi udah ada sistemnya dulu yang memungkinkan orang itu memang mencapai keberhasilan yang dia mau di MLM. Kalau sistemnya udah nggak ada, ya ngapain? Ya. Kalau ada teman-teman yang masih mau ditanyain apa, ketik di komen, ya. Nanti walaupun tidak secara live, saya pasti jawab. Saya akan cek semua komen-komen di grup ini. Ternyata grup pengenalan digital networker saya yang pegang karena supaya saya bisa jawab satu-satu. Oke, itu aja dari saya. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Stay safe, stay home, stay inspired, dan tetap semangat. Peace. See you later.